Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Untuk video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui inti cerita dalam buku sastra. Yang kedua, mengetahui dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Yang ketiga, mengetahui jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang keempat, mengetahui hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir, yang kelima, mengetahui ilustrasi dalam seni. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu inti cerita dalam buku sastra. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Selain inti cerita, kita juga dapat mengetahui tokoh dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, contohnya halaman 25 ada teks tentang kehidupan Pak Kadir bersama keluarganya. Nah, di sini ada teks, lalu kita dapat mengemukakan inti cerita setelah mengetahui tokoh dan peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, jadi tugasnya untuk biar bisa memahami yaitu dibaca dulu teksnya semuanya, lalu kalian pahami tokohnya siapa saja dan peristiwanya menceritakan tentang apa. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk tugasnya ada di halaman 26. Dilihat di situ ada cerita atau teks tentang Lana dan keluarganya, sama seperti teks yang Pak Kadir tadi bersama keluarganya. Nanti kalian tinggal mencari tokohnya siapa saja, peristiwanya itu tentang apa, dan inti ceritanya itu tentang apa, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak. Bom ikan dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Jadi diusahakan untuk supaya kalian tahu ya, dalam menangkap ikan itu harus secukupnya saja, tidak semuanya harus ditangkap seperti itu, agar daur hidup ikannya tetap stabil. Nah, selanjutnya nelayan di Indonesia masih ada yang menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan, ada juga yang menggunakan teknologi modern. Nah, di sini kalian bisa melihat di halaman 27, anak-anak bisa melihat ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, di sini ada bentuk diagram Venn ya. Nelayan tradisional menggunakan perahu saat berlayar. Nah, kalau nelayan modern menggunakan perahu mesin, persamaannya yaitu mencari ikan. Nah, di sini kalian bisa membaca ya, dilihat di bukunya halaman 27. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi atau yang menghasilkan barang, lalu ada distribusi yang menyalurkan barang, dan konsumsi yang menggunakan barang. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan pada suatu barang yang akan kita gunakan sehari-hari. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya di sini. Lihat di halaman 28.
gambar yang pertama, di situ ada perkebunan teh. Nah, lalu gambar selanjutnya yang kedua ada pengolahan teh. Nah, dari perkebunan diolah ke pabrik dan diolah menjadi teh. Lalu yang ketiga, produk teh didistribusikan ke pasar. Nah, dari pabrik dikirim ke pasar. Nah, teh dijual di pasar. Di gambar keempat, teh dijual di pasar tradisional atau swalayan. Nah, yang terakhir, gambar yang kelima, air teh diseduh dan siap untuk diminum. Seperti itu ya. Kita bisa melihat di halaman 28 mengenai strukturnya, tahapan-tahapannya dari pertama dari kebun teh sampai diolah di pabrik, lalu dikirim ke pasar dan di pasar dibeli oleh kita selaku pembeli. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh gambar rantai. Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Nah, kita itu hidup butuh orang lain ya. Agar dimana kita membutuhkan pertolongan, kita selain keluarga kita juga membutuhkan orang lain. Nah, dari itu kita itu harus rukun bersama tetangga agar silaturahmi kita tetap terjaga dan tetap terjalin kuat seperti rantai bersatu gitu ya. Sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Seperti itu. Anak-anak bisa melihat di halaman 29 ya. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan yang memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Untuk menggambar suatu ilustrasi, kita memerlukan tema gambar. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya di sini nih, di halaman 30, dibuka bukunya halaman 30. Misalkan contohnya nih, tema gambarnya tentang kerukunan antar warga. Kegiatannya misalkan dua orang saling bersalaman saat bertemu di jalan. Nah, seperti itu contohnya ada dilihat di halaman 30. Nah, anak-anak untuk membuat ilustrasi pertama kan menentukan tema gambar, lalu kegiatannya apa. Setelah menentukan tema dan bentuk kegiatan objek yang akan digambar, anak-anak perlu menggambar sketsa dari gambar ilustrasi tersebut. Sketsa biasanya dapat dibuat menggunakan garis. Setelah membuat garis, anak-anak dapat menyempurnakannya dengan menambahkan detail gambar pada objek. Seperti itu ya. Mungkin materi dari Bapak hari ini dicukupkan sekian, dan apabila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.